Dan pemirsa, beberapa hari terakhir seluruh wilayah di Kepulauan Riau diguyur hujan deras serta angin kencang. Dan hal tersebut dikarenakan adanya pola belokan angin dan perlambatan kecepatan angin. Akibat hujan yang berkepanjangan menyebabkan suhu di wilayah Kepulauan Riau menjadi lebih dingin dari biasanya. CO2 ini kan itu racun kan, makanya beberapa hari ini cuaca di hampir seluruh wilayah Kepulauan Riau terasa lebih dingin. Curah hujan mulai dari intensitas ringan hingga sedang terus mengguyur kota Batam dan wilayah Kepulauan Riau lainnya dalam sepekan ini. Fenomena ini disebabkan adanya pola belokan angin dan perlambatan kecepatan angin. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadiem Batam, Adi Setiadi, mengatakan terjadinya hujan yang berkepanjangan pada beberapa hari terakhir ini dikarenakan adanya penumpukan awan penghujan di wilayah Kepri khususnya Batam. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati karena kondisi cuaca ini disertai petir dan angin kencang. Sehingga bagi masyarakat yang beraktivitas di laut harus lebih waspada apabila terjadi perubahan cuaca mendadak. Terkait pengaruh dalam aktivitas penerbangan pesawat di tengah cuaca penghujan, Adi mengatakan hingga saat ini perjalanan aktivitas pesawat terbang masih berjalan baik. Mengenai suhu udara, pengaruh hujan menyebabkan suhu di Batam menjadi lebih dingin dari biasanya. Dari catatan Stasiun Meteorologi Hang Nadiem, suhu terendah di Batam tercatat 24 derajat Celcius. Suhu ini cukup dingin jika dibandingkan dengan rata-rata suhu di Batam biasanya di kisaran 29 hingga 31 derajat Celcius. kondisi cuaca di wilayah Kepri secara umum dan kota Batam secara khusus ini kalau kita perhatikan itu masih ada kondisinya itu peluang hujan ringan, sedang, kadang-kadang lebat disertai dengan petir. Tapi kalau itu sifatnya masih lokal begitu Mbak. Kemudian kalau kita perhatikan ini banyak pembentukan awan-awan penghujan atau awan-awan konvektif. Karena apa? Kalau kita lihat daripada kondisi angin atas pada lapisan 3000 feet ini, kondisinya ini bertiup dari arah barat, kemudian kecepatannya antara 5 sampai dengan 30 km per jam dan membentuk angin yang konvergens. Terkait kondisi cuaca nanti yang kondisinya signifikan, kita berikan peringatan dini 2 jam sebelum kejadian hujan ekstrim. Kemudian juga dari BMKG Pusat juga itu dipublis itu bisa dilihat dari signatur itu kelihatan daerah-daerah akan terjadi kondisi cuaca yang bagaimana itu terlihat semua dampaknya gitu. Ada potensi tsunami nggak? Kalau kita perhatikan untuk di Kepri ini tentunya kalau untuk kegempaannya itu hanya ya mungkin ada kecil sekali. Tapi kalau untuk di wilayah Sumatera bagian barat, kemudian di wilayah Bengkulu, kemudian di wilayah Lampung, kemudian di wilayah Selat Sunda, Jawa itu ya itu sangat signifikan itu. Kami juga memberikan informasi untuk layanan informasi penerbangan. Ya, jadi pada saat take off and landing kita berikan informasi yang namanya weather-nya. Sebelum itu tiap jam ataupun setengah jam itu kami berikan di mana bagaimana kondisi arah kecepatan angin permukaannya itu berapa, kemudian jarak pandang visibility, kemudian bagaimana kondisi awannya, gimana kondisi suhu atau temperaturnya, dan the point-nya itu kemudian bagaimana kondisi tekanannya itu kami informasikan. Nah, nanti ketika cuacanya itu jelek, kita berikan informasi namanya spesi. Wina TV Kepri dari Batam mengabarkan. Prediksi untuk wilayah perairan Batam,